Sekarang kita mulai di video kedua. Karena tadi udah mulai video 1. Video pertama itu udah kita bahas tempat ini ya. Betul. Bodywork ini tuh udah kita kelilingin. Terus tapi kan kita nggak ngebahas tentang equipmentnya ya kan, karena lebih fokus ke sini equipmentnya gitu kan. Ini gue mau kenalin dulu Mas Reza ya. Betul. Dengan Mas Reza di sini. Ini bakalan ngejelasin secara detailnya ya. Secara detailnya gitu. Tapi sebelum kita mulai mau ngucapin makasih dulu sama Mas Alif ya. Iya. Yang udah ngizinin kita buat ngeliput body repair di sini ya. Lebih tepatnya Astro ya. Astro Bodywork gitu ya. Oke, sebelum kita mulai minum dulu. Oh, boleh diminum? Boleh. Hand sanitizer-nya protokol ya. Protokoler. Tetap kalau di sini harus protokol juga, Pik. Oh, tetap protokol ya. Emang nggak boleh asal ya? Iya dong. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, Pik? Oh gitu, siap. Emang kadang orang suka abai ya masalah protokolnya. Betul sekali. Coloknya tuh gitu. Kok lu bisa? Oh, emang beda coloknya? Kalau di sini beda. Jadi ada caranya, jadi nggak bisa langsung colok. Cara saya beda, Pik, soalnya. Oh. Emang ngaruh? Enggak. Ini ini kopi Garden Cafe nih yang tempat cucian Astro nih. Oh gitu. Jadi selain di Bodywork itu dapat kiriman dari tempat cuci. Tempat cucinya. Karena kerja sama juga kita kan. Nama kopinya namanya Astro Wash. Enggak, nama kopinya Garden Cafe. Garden Cafe. Ya, nama tempatnya Garden Cafe. Kalian bisa nongkrong di situ. Ada kopinya juga ya, banyak kopi. Enak. Gimana rasanya, Pik? Enak Coba. ya? Suaranya gimana dong kalau enak? Kalau coba dulu. Ini kalau ngopi ada suaranya ya. Harus gitu. Harus gitu. Tapi enggak, gue nanya serius, gimana rasa kopi menurut lu? Rasanya enak. Ada yang kurang nggak atau gimana? Ya kan gratis enak. Oh iya. Gitu. Semua yang gratis terasa enak. Tapi ini emang enak, nggak Anda gratis. parasitisme sekali kayaknya. Oke, sekarang kita bahas bengkel ya. Oke. Kan ini di belakang kita udah ada Fiesta nih. Ini mobil gua. Coba dijelaskan dulu kondisinya Mas. Sebelum itu lu nyerempet jembatan ya kalau nggak salah ya. Ini pokoknya jembatan. ini penyok dari sini sampai sini nih, baret tuh. Pengerjaannya ya. Dalam lumayan. Nah, untuk pengerjaannya apa aja? Pengerjaannya ini gua ngecat pintu depan belakang sama si quarter belakang ini. Quarter belakang. Jadi kurang lebih seperempat 3/4 dari bodi sebelah kiri ya. Iya betul. Itu kena cat nanti. Ya sekarang lagi dalam tahap proses. Ini udah nyampe, udah epoxy sih kalau ini. Udah epoxy. Sebelumnya kita ketok dulu tuh yang penyok-penyoknya kan, kita ratain lagi semuanya. Baru kita timpa dempul, baru kita epoxy lagi tuh buat ngindarin yang namanya ngisep-ngisep tuh cat tuh. Ya karena suka kusam jadi beda sendiri catnya. Nah abis ini kan udah mau naik cat nih. Nah setelah ini kayak spion lu nih, list krum lu nih, pada dicopot semua nanti. Oh, nggak di masking? Enggak lah. Ntar kadang-kadang kan suka ada bocor-bocor dikit tuh ya. Malah resiko. Mendingan gua copot. Jadi hasilnya juga lebih detail ya kalau kayak gitu. Iya. Nggak ada yang bleber-bleber kemana-mana. Saya kalau di bengkel lain biasanya suka di masking doang. Masking itu kalau lo tahu tuh ditutup lakban kertas. Itu namanya masking. Agak repot sedikit cuma pengerjaannya. Cuman kan kita menghindari resiko. Nah betul itu. Ke customernya juga lebih enak kan. Karena suka risih tuh Mas. Katanya suka ada bekas cat di skrumnya. Dikit-dikit kan iya. Kalau kita hapus pakai tenor segala macam tuh suka ada bekasnya Mas. Kalau kayak gitu. Makanya lebih baik sih kita copot aja kayak gitu. Untuk menghindari resiko. Ntar handle juga kita copot juga nih biar yang dalam-dalamnya ini kena juga Mas. Oh, jadi nggak di luarnya doang yang kena ya? Enggak, sampai dalam-dalam. Kinclong nih. Nah detail ini kita. Sekarang kan udah epoxy, habis itu naik cat. Nanti catnya disemprot pakai apa? Catnya? Pakai spray gun dong. Yang mereknya Bapak. Kita kalau buat catnya kalau metalik kita pakai yang merek Star kita pakainya. Oh Star. Itu buat cat metalik doang. Kita bisa soalnya spray gun si metalik sama si solid tuh beda. Nah, jadi spray gunnya di sini tuh bisa. Jadi untuk tahap epoxy sendiri, spray gunnya. Kalau buat cat solid sendiri, cat metalik sendiri, buat clear coat sendiri lagi beda dia. Bisa ya. Jadi kan kadang kalau di bengkel lain tuh suka satu tabung sendiri tuh, cuma beda tabungnya doang. Emang bisa sih sebenarnya. Cuman kita kan lebih bersihnya ya. Kadang-kadang kalau kita bekas spray gun bekas metalik, kita pakai solid tuh masih ada sisa walaupun kita udah bersihin tuh. Jadi solidnya kan nggak pure solid banget tuh jadinya. Walaupun dibersihin pakai bensin atau gimana pun tetap bukan pakai bensin, thinner pakai ya. Oh, thinner ya, pakai bensin ya. Oh, thinner salah
salah. Jadi kalau di bersih market thinner, di dalamnya kan di selongsong ya kayak dalamnya gitu lah, suka ada nyisa-nyisa. Nah, takut dikhawatirkannya seperti itu. Daripada kita repot kan kerja 2 kali. Betul. Mendingan kita pisah tuh. Jadi hasilnya juga lebih oke sih kalau menurut gua. Kebetulan emang agak sedikit sombong tempatnya, spray gunnya banyak gitu ya. Nggak banyak, dikit. Ya spray gun banyak itu yang membuat clear coat beda sendiri-sendiri gitu. Ya kalau itu kan emang ada fungsinya satu-satu sih kalau menurut gua tuh. Jadi nggak usah takut kalau kebawa cat lama, kusam gimana. Oke, sekarang ini spray gunnya dulu. Itu spray gun pakai merek apa bang sini? Kalau yang paling itu ya sih gua clear coatnya gua pakai Sagola 4600 Extreme ya. Oh itu mereknya. Beda sama spray gun yang lain gimana untuk orang awam gitu? Kalau ini sih dia bisa pakai tekanan gede ya kalau spray gun Sagola gini ya. Jadi dia kalau lu mau minta flat gitu bisa, dia nggak kulit jeruknya nggak terlalu gede. Nah itu kalau belum tahu flat sama kulit jeruk itu teknik pengecetan ya? Tekniknya dari si alat juga bisa. Jadi kalau di sini bisa lu request kalau mau kulit jeruk kayak pabrik bisa, atau lu mau bikin flat tuh bisa juga di sini. Karena kan cetan pabrik kan biasanya ada kulit jeruknya tuh nggak flat banget gitu kan. Kalau kadang-kadang kan orang juga ada yang ngincernya gue pengen kayak setelan pabrik lagi nih. Nah kita bisa ngikutin juga kayak gitu. Dan juga kalau pakai yang Sagola itu dia nggak apa ya, kulit jeruknya itu jadi rata ya, nggak bisa kita setel sih itu gitu, tergantung kan requestnya kan kalau itu. Lebih fleksibel aja, lu mau ada kulit jeruknya bisa di setel lagi dari tekanannya, pressure-nya. Kalau mau flat juga bisa di setel lagi. Sama jarak sebarnya dia lebih luas sih. Jadi pengerjaannya juga nggak terlalu lama kan. Makanya dibantu dengan kompresor yang besar itu. Iya, diimbangin juga sama si kompresor yang gede itu. Tadi kan kita udah serempet pembahasan tadi di part pertama nih. Di sini bisa di Astro Bodyworks itu udah nerima cat biasa atau laka bisa ya, sama modifikasi juga kita bisa masuk kok. Di dalam 3 ini tuh bedanya apa aja sih pengerjaannya? Kalau pengerjaannya ya, kalau si laka sih kan kembali ke standar pabrik lagi ya. Betul. Kalau modifikasi kayak bikin white body gitu-gitu. Oh, tuh bikin white body bisa. Bikin white body, body kit gitu. Jadi masing-masing pengerjaannya beda kalau yang biasa sama yang modifikasi, karena kan lebih lebih detail kan ya. Lebih detailnya. Menghindari nggak sembarangan sih tukangnya soalnya kan. Yang udah biasa ya paham di laka lantas, begitu lu nyobain ke yang modifikasi kan beda. Butuh penerapannya tuh beda kalau menurut gua. Kadang kayak payung Kagura ya kan itunya. Jadi, white body-nya kan suka lucu gitu. Jadi kalau yang modifikasi khusus gitu, jadi dia ngerti ya. Betul. Kadang kalau gini white body di tempat lain gitu ya, kalau di tempat-tempat biasa tuh white body dia white body aja gitu, nggak ada natnya. Natnya dihilangin, itu paling sebel kayak gitu tuh. Kalau gue sih di sini targetnya kalau white body gitu, kalau masih yang pelek kayak masih masuk ukurannya, masih masuk akal, bikinnya natural kalau di sini. Natural. Itu kan by request lah ya, bisa by request, tapi kalau orang mau bikin kayak topi, kalau requestnya kayak topi ya mau gimana ya kita ya. Benar ya, tergantung request customer sih. Namanya customer ya, kita harus nurutin customer kan, nggak bisa ngide sendiri kan. Iya, paling kita di sini paling sekedar ngasih saran doang. Cuman kalau dia pemilihannya yang itu, ya kita ikutin, kita bisa juga. Berarti dari rate harganya berbeda dong? Beda-beda sih kalau itu. Tapi kan kalau rate harganya yang modifikasi biasa sama laka tuh beda-beda? Beda-beda dong. Kalau laka, kalau berat ya bisa lebih mahal. Kadang-kadang kalau misalnya hancurnya udah sampai hilang tuh mukanya tuh bisa juga. Karena harganya kan lebih tinggi. Karena pengerjaannya juga kan lebih rumit. Betul. Dia tergantung pengerjaannya lebih rumit atau enggaknya aja sih. Misalnya kalau ringsek gitu kan dia kan harus ngelas juga, harus narik juga dari sasis lagi. Dan juga kalau belum lagi ada yang nggak bisa ditarik mesti ganti gitu. Nyediain tapi kita nyediain juga kok. Barang-barang nyediain. Barang-barangnya nyediain kok. Nah, sekarang kita masuk ke harganya nih teman-teman. Jadi kalau harganya biar orang-orang tahu sini harganya dari berapa sampai berapa gitu. Kalau untuk yang bahan standar ya, kalau panelan sih gue startnya dari 5,5 sih. Itu di luar kayak ada yang ketok-ketok parah banget ya. Kalau kayak lesung-lesung kita masih bisa tuh kita benerin. Cuman kalau udah kayak ada yang kayak lu kemarin dekok gitu, ada tambahan biayanya lagi. Karena beda pengerjaannya lebih rumit lagi. Karena kan ngerjain juga orangnya beda kan. Gitu, orang ketok beda, orang ngecat beda betul. Gitu kan, nggak satu orang buat semuanya. Pengerjaannya juga lebih rumit, Bik. Untuk ngebalikin bentuk yang plat yang udah kayak gimana tadinya kan kita balikin standar mungkin biar dempulnya tuh lebih tipis sih kalau menurut gua. Soalnya kalau tebel-tebel gimana ya? Resiko juga. Jadi kalau yang dekok-dekok gitu tuh nggak tebal di dempul ya? Enggak. Cuman di setipis mungkin lah pokoknya kita akalin. Setipis mungkin tapi nggak gelombang ya. Nah itu tuh karena kalau yang gelombang itu kan suka sebel ya ngeliatnya ya. Betul. Itu. Terus misalnya kalau ada customer yang nanya kalau dia mau bikin bunglon bisa? Bisa juga.
Bisa ya? Request warna bisa di sini. Request warna bisa ya? Bebas ya? Tinggal kita bawa sampel warnanya nih, mau kayak gimana. Ntar kita sampel warnanya tuh by phone atau by phone bisa, atau mau kayak dia bawa contohnya gimana. Bisa. Tutup tangki atau gimana tuh. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau bisa pure sama. Kalau dari handphone kan, layar handphone kadang-kadang beda-beda ya tiap handphone ya. Takutnya ntar kan yang di handphone kita gimana, keluarnya dia ternyata baunya yang kayak gimana tuh. Tapi bisa kan, tapi kalau gua ada nunjukin dari handphone bisa gitu kan. Bisa. Bukan warna kayak gini nih, bisa gitu kan. Bisa. Oke. Tapi kalau pakai sampel yang kayak gitu lebih oke lagi sih hasilnya. Nah, balik lagi kita ke cat panelan. Kalau cat panelan berapa hari sih biasanya pengerjaannya? 2-3 hari sih, tergantung kerusakan kalau itu. Kalau rusaknya lumayan parah ya paling agak mundur dikit waktunya. Tapi nggak jauh mundurnya sih. Tergantung kesulitan ya, ada yang mesti koreksi lagi apa enggak gitu kan. Iya betul. Karena kan nggak, ya misalnya baratnya dikit, tapi kan yang lain-lainnya kan ada gelombang atau gimana harus dibenerin juga kan. Iya. Terus ini motivasi bikin spray boot kayak gini apa sih gitu? Fungsi dan motivasinya itu buat apa? Fungsinya sih biar nggak terlalu debu sih tempatnya, meminimalisir kotoran yang nempel-nempel ke bodi tuh. Kalau clear coat belum kering-kering banget kan, kalau misalnya ada debu nempel tuh dia langsung ikut sama clearnya tuh, nempel jadinya. Jadi bisa disimpulkan kalau ini tuh sebagai semi oven ya? Semi oven. Tapi kedepannya kita mau nambah pemanasnya sih. Ntar kita pakai pemanas infrared kedepannya. Karena kan kalau ngeliat dari tempatnya udah capable ya, udah bisa tinggal masangin infrarednya doang kan. Iya. Karena dari struktur tempatnya udah mendukung. Udah mendukung banget. Emang udah rencananya udah kayak gitu. Jadi tinggal tambah doang gua. Sekarang lagi bagi bulannya kalian baru buka nih, Mak. Itu ada promonya nggak? Oh ada dong, jelas itu pasti ada. Ada. Promonya apa aja? Nih kalau lu full ya, siram sebody nih, full body tuh, kita kasih coating 3 layer tuh. Bonusnya itu, kalau 3 panel gua gratisin wax full body. Kalau 5 panel gua kasih glass coating. Kaca depannya di glass coating. Oh glass coating, tuh kayak ini ya, apa ya? Kayak daun talas gitu kan sih? Iya betul. Sama kalau 3 panel gua bonusin juga, gua jamur sih kacanya. Cuman kalau Eropa enggak. Beda ya, obatnya beda soalnya. Oh, beda kalau Eropa. Jamur kaca, jamur body. Kalau Jepangan bisa. Nah, ini lokasi di mana sih Bang kalau pada pengen kesini? Kita di Jalan Wibawa Mukti. Di Jalan Wibawa Mukti? Betul. Patokannya Superindo Wibawa Mukti Jatiluhur. Kalau itu ke arah Jatisari nih, nggak jauh dari Superindo itu ada Alfamart. Ntar tinggal belok kiri, sebelahnya ada gang kok. Nah, untuk lokasinya udah dijelasin kan tadi di Jatisari ya. Atau bisa dari Google Maps juga udah ada kok. Udah bisa dicari ya di Google Maps ya. Nah Bang, satu lagi nih gue mau nanya. Kalau misalkan nih mobil Fiesta gua, catnya ngangkat, catnya bangun atau dempulnya ngangkat, itu gue bisa klaim nggak sih Bang? Bisa dong. Pokoknya kita garansi kalau per panelnya itu 3 bulan. 3 bulan. Okay. Kalau kesalahan dari kita ganti tanpa kena biaya sepeser pun. Contoh kesalahannya kayak gimana? Kayak dempul yang ngangkat, catnya ada keriting-keriting. Itu bisa kita tinggal klaim aja, tinggal datang ke sini Bang, gini cat gua kayak gini. Oh oke, ntar gua ulang nih full, tinggal atur waktunya aja kapan bisanya sih. Emang berarti ada tanggung jawabnya, ada servisnya ya maksudnya. Kalau nggak main lepas gitu aja, karena kalau kan main lepas. Kalaupun ada pengerjaan yang gagal, pasti gua langsung kontak orangnya, gua minta waktu tambahan paling gitu sih. Tapi sebisa mungkin gua nggak sampai minta waktu tambahan sih. Tempatnya udah oke nih teman-teman, kalau buat ngecat di sini nih enak. Oh, nextnya ke depannya ada kopi di sini. Nah, sama juga kopi garden ini kopi juga. Kopi garden ini nanti ada di sini. Jadi kalau kalian nungguin mobil atau nongkrong di sini nih enak banget nih. Wah, iya. Kayak majalah Trubus enak banget, adem kan ngeliatnya. Asri banget kan? Asri banget. Waduh. Kan di sini kan tempat cat, ngebul-ngebul, terus ada tempat hijau-hijaunya lah, enak lah ngeliatnya gitu kan. Go green kan? Go green. Terus kalau misalnya motor, ada anak-anak motor kayak Mio, masuk juga. Beat. Motor apa aja kita terima kok. Motor apa diterima? Terima. Tua muda diterima ya? Tua muda terima semuanya. Restorasi Vespa juga bisa kan? Bisa juga. Kita di sini mobil juga nerima restorasi kok. Restorasi juga terima ya? Nerima juga, bisa. Pokoknya kalau kalian pengen bangun mobil tuh kayak misalnya kalian punya DX busuk gitu kan, pengen dibangun di sini bisa ya? Bisa, dari karat segala macam. Karena udah ada proyeknya sini ya satu ya, bukan proyek ya, maksudnya udah ada pasien. Pasien ada sih. Udah ada pasien yang mau restorasi ya, semi restorasi ya. Belum sih, itu cuman ngerapin karat dikit doang. Oh gitu, itu maksudnya ngerapin karat? Nggak masuk restorasi sih kalau itu. Oh, okay. Dia cuman siram full body doang niatnya, cuman ada karat kan dikit tuh kelihatan banget. Minta dibenerin itu, tambel itu doang, ganti plat baru. Tapi emang bisa dia ya? Bisa. Sini bisa ya? Bisa semua. Nggak cuman ngecat doang. Jadi segmennya sih gue lihat di sini agak berbeda sama
body repair yang lain gitu. Kalau body repair kan cuma ngecat, datang selesai keluar gitu. Kalau di sini bisa di servis. Iya. Terus kita bisa ngopi juga di sini. Terus bisa request warna. Oh, bisa itu. Bisa request teknik pengecatannya. Tadi yang dibahas tadi kan ada kulit jeruk sama yang flat. Gitu. Kalau yang modifikasi lebih bagus lagi di sini bisa request warnanya bisa tergantung kemauan kita. Bahan juga bisa ngikutin budget. Nah, itu dia ada standar. Jadi kalian bisa mau bahannya apa? Auto glow atau bisa speed shaker, bisa glass surit atau debir. Debir juga bisa. Emang debir bagus ya? Bagus juga sih dia. Dia untuk karakter daging sih oke banget kalau debir. Oh gitu. Iya. Nah, udah gitu di sini spesialnya equipmentnya spesial ya. Ya, menengah lah. Ya, lumayan lah. Kalau menurut gue equipmentnya nggak kayak bengkel-bengkel cat lain lah. Hebatnya cuman spray gunnya kayak nyatu gitu semuanya dia. Untuk pernis beda, untuk pernis sendiri gitu kan. Kalau bengkelnya kan dia satu spray gun satu aja gitu kan. Iya. Biasanya gitu. Nah, ini dipisah-pisah. Jadi untuk kualitas bagus lah untuk kualitasnya. Jadi hasil di sini. Karena kan kalau nyampur cat gitu suka sebel kadang. Cat yang lama suka ngikut. Nah, itu dia. Kita minimalisir yang kayak gitu sih, Mas. Soalnya kan di sini penting hasil akhirnya ya. Nah, biar customer juga puas. Kalaupun balik bukan komplain. Nah itu. Kalaupun komplain diterima kan? Diterima juga. Kan? Tapi kita ngindarin yang namanya komplain. Pasti. Kita keluar jadi masuk mobil udah jelek, keluar udah bagus. Jangan sampai ada komplain gitu ya. Tapi kan ya walaupun ada komplain juga tetap bisa balik lagi, bisa diklaim. Bisa diklaim. Nggak usah takut kalau misalnya tuh tinggal bilang, "Bang, ini kayak gini, cat gua kayak gini." Kalau kesalahan dari kita tanggung jawab, kita ganti tanpa keluar biaya speser pun. Cuman kalau misalnya udah keserempet mobil atau keserempet apa baret, kesalahan pribadinya dia, kita nggak bisa cover. Jadi kalau kita klaim nggak bisa. Ngomong kita kalau kesalahan dari bengkel, kalau kita klaim kita ulang full semuanya. Nggak diomelin, nggak dinyinyirin. Nggak dong, nggak itu. Karena emang kesalahan dari kita itu. Kita juga di sini jaga kualitas. Jadi misalnya ada yang kayak gitu ya kita sampai keluar dia oke. Tuh teman-teman, di mana lagi tempat cat yang bisa kayak gini coba. Bayangin bisa diklaim macam-macam deh banyak sini. Ya udah gitu, nanti kalau kalian mau masuk ke sini tinggal masuk ke sini aja, cari Google Maps, cari tempatnya ya. Untuk penjelasannya sudah cukup jelas sih menurut gua, dari teknik pengecatannya dan orang-orangnya juga SDM-nya juga. Kita juga ada Instagram kalau mau lihat hasil kita. Nah, Instagramnya di mana? Astro_bodyworks. Nanti kita cantumin linknya di bawah ya, atau kita klip deh di situ. Nanti ada Instagramnya, ntar kunjungin aja, kepoin aja Instagramnya, karena situ setiap mobil masuk ada before afternya ya. Ada semuanya. Jadi dari before kayak gimana, after kayak gimana, jadi bisa menunjukkan hasil. Iya. Walaupun emang hasil kamera berbeda sama yang asli, tapi kalau gua lihat aslinya sih sebelum ini masuk juga ada pasien yang lain udah gua lihat before sama afternya jauh. Iya. Gitu, kerasa lah gitu. Dan oke sih untuk bahan catnya, untuk hasil pengerjaannya juga oke sih, gua ngeliat sendiri. Gue ngeliat pribadi gitu enak ya, ngeliatnya hasil bagus, nggak ngeliat dari foto, karena udah sering bolak-balik kesini gue sebelumnya kan. Oh iya. Buat nongkrong nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Ntar kedepannya ada kopi. Betul. Walaupun jadi kalau nongkrong kan beli kopi, duduk-duduk, ngobrol, sharing mobil, sharing motor, boleh juga di sini. Kan hobi. Dan juga tadi juga gue lihat juga kita serempet lagi tadi untuk bahan juga auto glow, space itu emang kalian nggak kemahalan? Maksudnya nggak takutnya kalau pakai bahan space harganya mahal gitu, enggak ya? Apa gimana? Semua udah ada hitungannya sih. Ada hitungannya. Cuman kita nggak ngambil untung gede-gede banget sih. Nggak nahan barang juga ya? Nggak nahan barang. Nggak nahan bahan. Oh enggak kita. Jadi kita pokoknya semaksimal mungkin deh. Dengan budget yang ada, kita kasih hasil yang semaksimal mungkin ngikutin budget. Tuh, perlu dinotis ya, di situ nggak ada nahan-nahan barang, nggak ada nahan-nahan bahan gitu. Jadi pure buat meningkatkan kualitas gitu, walaupun dalam kata arti bisnisnya untungnya sedikit ya, tapi hasilnya pol. Udah gitu kualitasnya juga pol. Nah, repeat ordernya di situ. Nah, betul. Jadi harus ada repeat ordernya. Percuma kita nahan barang harga biasa tapi barangnya barang murah nih. Dia bakal kapok datang lagi gitu kan. Mendingan dipolin aja bahannya ya, Bang ya. Gue pengennya sih kalau itu mobil udah keluar dari itu setelah dia pakai 3 bulan sampai 6 bulan ke atas tuh masih sama hasilnya tuh. Masih glossnya masih sama, belum kabut-kabut gitu catnya. Soalnya gue udah pernah ngecat ini sih di beberapa tempat Fiesta,
Jadi ada dempulnya ada ngangkat gitu. Udah sempat gua klaim nggak bisa gitu kan. Oh. Ada di bagian mobil ini ada pernah gue chat gitu bang. Jadi dempulnya ngangkat gitu. Oh. Gitu ya teman-teman, kalau kalian mau ngecek sini, kalau gua rasa sih, gua pribadi sih gua nggak ragu buat datang ke sini gitu ya. Dari servisnya juga enak, bagus. Hasil catnya juga bagus gitu. Bukan yang nggak ada tapi emang udah realitinya kayak gitu teman-teman. Kalau gua belum pernah kesini terus gua ngomong bagus kan itu nggak ada namanya. Nah. Tapi kalau ini emang bener-bener nggak ada namanya nahan bahan ya, sumpah. Udah gitu ya pengerjaannya menurut gue sih agak sedikit lama ya, agak sedikit lama dari normalnya, tapi kualitasnya itu cuy beda gitu. Tapi kalau posisi cepet juga bisa di sini. Bisa. Tapi kan kalau lu kemarin pengen detailnya kan. Betul, karena gue pribadi gue pengen detail di mobil ini karena kan sayang buat dipakai pribadi. Makanya gue minta waktu kan sama lu, Pik, agak lama sedikit Pik, tapi gue bikin lebih rapi lagi. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah, itu jadi kompensasi buat gue gitu. Monitor 2 bulan juga nggak masalah, yang penting rapi gitu. Bener kan. 3 panel nih 2 bulan. Jangan. Oh, jangan dong. Nggak jalan dong mobil gue, ngejogrok 2 bulan kasihan. Ya, tapi kalau kalian mau apa sebutannya, bukan rembuan apa namanya? Ya rembuan ya sebutannya. Apa? Kalau itu yang sistem cepet aja lah sebutnya kayak gitu. Sistem cepet ya. Jadi bisa cepet gitu. Orang-orang asuransi atau orang-orang yang nabrak-nabrak kecil pengen cepet-cepet pulang, atau kalian yang nabrak bawa mobil ayah kalian terus nabrak, kalian panik pulang, nah bisa bawa ke sini nih. Bisa langsung dicat, cepet kok hasilnya. Bisa cepat bisa lama tergantung. Tapi kalau yang model seharian gitu belum dipoles ya? Iya. Dia nggak akan nunggu kering dulu kan kalau mau dipoles. Karena kan resiko juga kalau langsung dipoles. Iya, pasti berkabut nanti catnya. Catnya belum matang udah dipoles kan berkabut, nggak bisa. Jadi kalau ada yang mau kesini silakan sini aja langsung. Buat nanya-nanya harga dulu nggak apa-apa kan ya bang ya? Nggak apa-apa. Buat compare harga dulu kan. Betul. Namanya kita beli sesuatu kan, pasti di compare dulu. Mau dapat yang terbaik dengan harga yang terbaik dong. Nah setuju. Nah ini kan jasa juga gitu kan. Apa-apa nongkrong sini dulu aja, ngobrol, nanya, sharing-sharing, nggak masalah di sini. Yang penting kita silaturahmi terjalan lancar. Betul sekali Bapak Taufik. Jangan sampai ada kapok di antara kita ya. Jangan. Gitu ya. Nah gitu ya, thank you udah nonton video kita sampai habis. Iya. Ini perbincangan kita berdua dari gua sama Mas Reza. Terus gua mau ucapin terima kasih juga sama Mas Alif ya. Terima kasih juga nih Mas Topik nih udah main kesini nih. Gue paling terima kasih sama Mas Alif, Mas Reza, sama Mas Dante ya udah ngizinin gue buat ngeliput di sini. Semoga bengkel kalian berjalan dengan lancar. Amin, thank you nih. Sukses terus dan banyak lebih banyak customer yang masuk sini. Amin. Gitu ya. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat follow Instagram Arotomotif dan tungguin semua video-video keren nanti yang lagi akan datang ya. Thank you.